warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Wawan tidak masuk. Kenapa Wawan tidak masuk? Ada yang tahu? Oh, sakit. Oh, jadi anak-anak kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya. Kalau kita sakit atau tidak masuk sekolah, kita harus memberikan surat izin juga agar Bapak Ibu guru tahu kenapa kalian tidak masuk sekolah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada yang mau nyanyi Garuda Pancasila? Ayo kita nyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Anak-anak, di sini siapa yang pernah ikut kerja bakti di lingkungan rumah? Iwan pernah? Terus hewan atau tumbuhan apa yang pernah kalian temui waktu kalian kerja bakti? Banyak ya? Di mana kalian menemukan hewan atau tumbuhan tersebut? Oh, ada di kali. Terus, wah banyak ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekitarku. Nah, dengan kita belajar tema ini, kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan cara mendeskripsikannya. Lalu kita juga akan mengetahui di mana saja tempat hidup makhluk hidup tersebut. Lalu kita juga tahu bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, coba sekarang kalian amati gambar yang Ibu berikan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kata. Ada yang bisa mendeskripsikan? Ya, apa Bulan? Yang pertama? Ya, yang pertama kata mampu hidup di dua alam. Oke, yang kedua saya mau menjawab. Ya, itu apa? Memiliki selaput pada jarinya untuk berenang. Ya, yang ketiga siapa yang mau menjawab? Ya, Umay apa? Memiliki kaki belakang yang lebih lebar dari kaki yang depan. Oke, jadi anak-anak, kata itu yang pertama mampu hidup di dua alam. Yang kedua memiliki selaput pada jari-jarinya untuk berenang. Yang ketiga memiliki kaki belakang yang lebih lebar dari kaki yang ada di depan. Gambar yang kedua. Ini ada bisa mendeskripsikan? Ya, Martin, yang pertama apa? Memiliki akar serabut dan tidak berakar tunggang. Oke, yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, Sela. Apa yang kedua? Memiliki batang berbentuk silindris yang
berlapis. Oke, yang terakhir. Siapa yang mau menjawab? Ya, ulang lagi. Apa? Bunganya berbentuk seperti apa? Jantung. Nah, anak, gambar yang kedua adalah pohon pisang. Jadi deskripsinya tadi, yang pertama memiliki akar serabut dan tidak berakar tunggang. Yang kedua, memiliki batang yang berbentuk silindris yang berlapis. Yang ketiga, bunganya itu berbentuk seperti jantung. Gambar berikutnya, kalian bisa jawab nggak ya? Ini, wah, ada yang tahu ini apa? Kan lele, ada yang bisa mendeskripsikan? Ya, Marcel, apa yang pertama? Memiliki kumis. Oke, yang kedua, siapa yang mau mendeskripsikan? Ya, Tito lagi, apa? Seluruh badannya hanya berlendir. Oke, yang terakhir, yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Ya, Martin, apa? Hidup di air tawar. Ya, pada gambar yang ketiga tadi adalah ikan lele. Ikan lele yang pertama, dia memiliki kumis. Yang kedua, seluruh badannya berlendir, mulai kepala sampai ekornya itu berlendir semua. Yang ketiga, hidup di air tawar. Nah, silakan dicatat terlebih dahulu yang sudah Ibu tuliskan. Anak-anak, kita tadi sudah belajar bagaimana cara mendeskripsikan hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi anak-anak, dengan cara kita melihat gambar atau melihat secara langsung, kita juga sudah bisa mendeskripsikan bagaimana bentuk dari hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, sekarang coba kalian tuliskan hewan atau tumbuhan yang pernah kalian temui di lingkungan rumah kalian, lalu coba deskripsikan bagaimana hewan atau tumbuhan tersebut. Bisa dimengerti? Coba silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai semua? Ada yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Ya, silahkan Tito. Kamu menemukan apa? Kucing. Ya, bagaimana ciri-cirinya dari kucing? Coba deskripsikan. Memiliki 4 kaki. Oke, terus bulunya bermacam-macam. Ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang belang ya. Terus lagi memiliki kumis. Oke, nah tadi waktu kita mendeskripsikan hewan dan tumbuhan itu kita tahu bahwa tempat hidup mereka itu berbeda-beda, ya enggak? Nah, kita tadi sudah mendeskripsikan apa? Ata tadi hidup di mana? Di 2 alam, bisa di darat, bisa di air. Terus tadi kita juga mendeskripsikan apa? Lele tadi hidupnya di mana kira-kira lele? Di air. Terus kita tadi yang Tito tadi, kucing tadi hidupnya di mana? Di daratan. Nah, anak-anak, dari situ kita sudah mengetahui bahwa tempat hidup makhluk hidup hewan atau tumbuhan ini berbeda-beda. Ada yang di laut, ada yang di air, ada di darat dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang tempat hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada tempat hidup hewan. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat, hidup di air, serta hidup di darat dan di air. Yang pertama, hewan yang hidup di air, yaitu hewan yang menghabiskan hidupnya di air. Ada hewan air tawar yang tinggal di kolam, sungai, dan danau.
Ada juga hewan laut yang tersebar di lautan. Contohnya ada ikan lele, hiu, ikan bandeng, dan lain sebagainya. Yang kedua, hewan yang hidup di darat, yaitu hewan yang menghabiskan hidupnya di daratan. Ada yang di atas tanah, ada juga yang di dalam tanah. Contohnya ada sapi, ayam, cacing, tikus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu air dan darat atau biasa disebut amfibi. Contohnya katak, kura-kura, dan lain sebagainya. Berikutnya, tempat hidup tumbuhan. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tumbuhan yang hidup di darat, hidup di air, dan hidup menempel. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di air, yaitu tumbuhan yang menghabiskan hidupnya di air. Contohnya teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di darat, yaitu tumbuhan yang menghabiskan hidupnya di daratan. Contohnya ada kaktus, ada pohon pisang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tumbuhan menempel, yaitu tumbuhan yang hidup di darat itu tidak hanya hidup di tanah saja, ada juga tumbuhan yang hidup menempel di tempat lain. Contohnya ada tanduk rusa, anggrek, dan lain sebagainya. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang tempat hidup hewan dan tumbuhan. Sekarang coba Ibu punya permainan. Jadi siapa yang bisa langsung angkat tangan, oke? Oke. Di sini Ibu memiliki 6 gambar. Gambar yang pertama. Ini ada yang bisa menyebutkan di mana tempat hidupnya? Angkat tangan. Itu. Ini tempat hidupnya di mana? Di darat. Benar apa salah? Benar. Oke, lanjut. Yang kedua. Ini. Hewan apa ini? Katak. Tempat hidupnya di mana? Ada yang tahu? Ya, ulan. Di mana? Di darat dan di air. Benar sekali. Berikutnya. Ini hewan apa? Lele. Tempat hidupnya di mana? 1, 2, 3. Umay, di mana? Di air. Oke, selanjutnya ini tumbuhan apa? Teratai. Ada yang bisa menjawab ini tempat hidupnya di mana? Ya, itu lagi. Di mana? Air. Benar sekali. Berikutnya ini adalah bunga apa? Bunga anggrek. Ada yang tahu tempat hidupnya di mana? Ya, ulan. Di mana? Menempel. Benar sekali. Yang terakhir, ini tumbuhan apa? Pohon jati. Ada yang tahu tempat hidupnya di mana? Ya, di mana, Umay? Di darat. Nah, anak-anak, tempat hidup makhluk hidup itu ada hewan dan tumbuhan. Nah, pada hewan itu memiliki 3 tempat hidup. Yang pertama, darat. Yang kedua, air. Yang ketiga, darat dan air atau bisa dikatakan amfibi. Nah, berikutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki 3 tempat hidup. Yang pertama adalah darat. Yang kedua adalah air. Dan yang ketiga, menempel. Oke. Nah, silakan dicatat terlebih dahulu. Sudah semuanya? Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang tempat hidup hewan dan tumbuhan. Ya, ada yang di darat, ada yang di air, ada amfibi, ada yang menempel juga. Nah, coba kalian kan tadi sudah menemukan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kalian. Coba kalian golongkan mana yang termasuk hewan darat, hewan yang hidup di darat, air, atau di 2 alam,
dan tumbuhan yang hidup di darat, air, dan menempel. Coba kalian golongkan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai semua. Siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Iya, Ilham. Kamu menemukan apa tadi? Menemukan sapi. Oke, sapi hidupnya di mana? Tergolong di daratan. Lalu tumbuhannya di apa? Menemukan apa? Eceng gondok. Eceng gondok itu hidupnya di mana? Di air. Nah, benar sekali. Nah, anak-anak, sekarang ibu juga memiliki gambar lagi. Coba kalian amati baik-baik gambar berikut ini ya. Oke, yang pertama ini. Kalau lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Bersih, terus tidak bau, enak dipandang, benar sekali. Kalau yang ini kotor, terus bau, tidak enak dipandang. Nah, kira-kira kalau kalian suruh milih yang gambar satu apa gambar dua? Gambar satu. Nah, anak-anak, ketika kita melihat gambar yang kedua, menurut kalian bagaimana cara kita untuk menjaga agar tidak terjadi seperti gambar yang di samping ibu tadi? Bagaimana tidak membuang sampah sembarangan, terus selalu membersihkan lingkungan rumah, benar sekali. Nah, jadi anak-anak, banyak sekali cara kita untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa cara-cara untuk menjaga lingkungan kita. Anak-anak, kalian tadi sudah mengamati gambar yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan sedikit memberi penjelasan bagaimana menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan alam. Manusia itu perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri sehingga tetap sehat badannya. Tidak hanya itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga menjaga tempat hidup hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Yang pertama, caranya tidak membuang sampah di sungai. Akibatnya, yang paling parah adalah aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran air tidak lancar, dan inilah yang akan menjadi pemicu timbulnya banjir, ikan-ikan yang mati, dan banyak kerugian lainnya. Jadi ketika kita membuang sampah di sungai, ini adalah akibat-akibatnya. Jadi tidak boleh membuang sampah di sungai ya. Nah, limbah pabrik yang disaring terlebih dahulu. Jadi caranya yang kedua adalah limbah pabrik yang disaring terlebih dahulu. Kalau tidak disaring, kenapa? Nah, pada masyarakat yang bermukim, inilah berbagai macam limbah dihasilkan dari situ. Begitu banyak limbah yang dibuang, seperti halnya sampah, air kakus, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya harus adanya penanaman hutan kembali atau reboisasi. Nah, reboisasi ini merupakan kegiatan penanaman kembali hutan yang sudah ditebang. Kegunaan reboisasi itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara. Yang kedua, membangun kembali habitat dan ekosistem alam. Yang ketiga, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida dari udara. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dan cara-cara menjaga lingkungan kita. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap terjaga. Nah, silakan kalian amati gambar berikut ini. Sudah diamati? Nah, coba kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke? Yang pertama, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi, gambar yang di samping ini loh, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Yang kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menjaga agar hal tersebut tidak
terjadi? Coba silakan kerjakan terlebih dahulu. Sudah semuanya? Ya, ada yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Iya, Martin. Coba silakan dibacakan. Apa yang terjadi pada gambar di samping ibu tadi? Banjir. Ya, tadi gambar ini adalah keadaan ketika banjir ya. Yang kedua, kenapa kok bisa banjir? Karena membuang sampah sembarangan dan menghambat aliran sungai. Ya, benar apa salah, Nana? Benar. Terus bagaimana cara kita menjaga agar tidak terjadi hal seperti ini? Membuang sampah pada tempatnya. Benar sekali anak-anak. Nah, jadi kita tadi sudah belajar banyak, ya kan? Sudah paham semuanya? Nah, tadi sudah belajar tentang apa saja? Ya, mengetahui ciri-ciri hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan kita dengan cara mendeskripsikan. Benar. Yang kedua, mengetahui tempat hidup hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Dan yang ketiga, kita bisa menjaga lingkungan hidup kita. Nah, anak-anak, buka buku kalian dan silakan kerjakan soal evaluasi yang ada di sana. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan lingkungan kita. Jangan lupa belajar di rumah agar kita bisa lebih paham lagi. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.